Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Membantah pernyataan Hasto yang menyebut dirinya ingin merebut posisi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Jokowi juga bergurau tentang dirinya yang pernah dituding jadi atau ingin merebut Ketua Umum Partai Golkar. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Akan saya gigit sendiri, lewat cara saya. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. PDIP terus melancarkan serangan kepada Presiden Jokowi. Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi ingin mendongkel Megawati dari posisi Ketua Umum PDIP. Namun Jokowi tak tinggal diam. Menurut Presiden, ia sebelumnya juga pernah disebut akan merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga Jokowi heran dengan kabar-kabar yang menyebut ia ingin merebut kursi Ketua Umum sejumlah parpol. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut masa semua mau direbutin semua. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sempat berupaya ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Peristiwa tersebut menurut Hasto dilakukan Jokowi jauh sebelum pemilu 2024 berlangsung. Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi ada menteri powerful dan menteri super powerful. Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDIP. Upaya itu dinilai juga untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya. Hasto Kristianto mengatakan ada kemiripan antara Soeharto dan Joko Widodo dalam upaya mempertahankan kepemimpinannya lewat pemilu. Menurut Hasto, Soeharto dan Jokowi sama-sama menggunakan abuse of power seperti memakai aparat negara. Hasto menyampaikan kekerasan terpampang jelas pada pemilu 1971 ketika Soeharto ingin mempertahankan kekuasaannya. Hal itulah yang akhirnya menjadi titik konsolidasi kekuatan otoriter sampai 27 tahun ke depan. Hasto juga menyampaikan pada pemilu 1971 Badan Pengawas Pemilu atau kini KPU ikut bermain. Hasto menyatakan hal itu pun terlihat pada saat ini kecuali DKPP yang masih menunjukkan kredibilitasnya. Menurut Hasto, Soeharto punya waktu 18 bulan untuk mempersiapkan skenario mempertahankan kepemimpinannya lewat operator politiknya, yakni Ali Murtopo, Amir Mahfud, dan Sujono Mardani. Kemudian kata dia, Soeharto membangun narasi pembangunan nasional, stabilitas politik, keamanan, akselerasi, dan modernisasi pembangunan 25 tahun ke depan dengan mimpi. Para akademisi saat itu pun masuk dalam suatu kampanye akselerasi modernisasi, namun prosesnya minus kebebasan, demokrasi, dan hak untuk berserikat. Sementara sisi abuse of power era Soeharto ialah menggunakan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, ABRI, dan operasi khusus. Sedangkan era Jokowi lewat TNI, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung. Kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian BUMN, dan Badan Pangan Nasional. Rencana pengambilalian Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya antara 3 sampai antara 5-6 bulan ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful. Ya, supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi untuk 21 tahun ke depan. Ketua bukan Golkar. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu. Tidak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa jadi ketua umum.
Karena terus siapa yang mau milih kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih itu, dan itu pelanggar ADART. Dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain kita nanti. Dan Bu Mega jadi Dewan Pembina setelah 2024, tanggapan dari PDIP seperti apa? Ya, di dalam media tersebut kan memang disampaikan opini untuk menyampaikan berbagai gagasan-gagasan. Ya, sebagai gagasan tentu saja kami menerima sebagai masukan, tetapi terkait dengan PD Perjuangan skala prioritas memenangkan pemilu. Ini Rakernas yang keempat. Dan kemudian Rakernas kelima akan dilakukan setelah pemilu, baru pada tahun 2025 akan dilaksanakan kongres partai yang keenam. Nah, di dalam kongres itu kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan.